Guar waris kearifan lokal Tumpek Sasmitani dalam giat seni budaya ritus dan ratu mitologi Sunda dalam penyelarasan eksplorasi wastra kiwari atau kostum kekinian. Mengisahkan kebudayaan ketradisian zaman dulu yang masih dijaga, dirawat, sekaligus masih dilakukan di Kota Bandung seperti tradisi tilem bulan dan purnamaan atau ngabungbang konsisten hingga kini sering digelar dan masih terkandung nilai-nilai kearifan lokalnya. Untuk menggelar tradisi tilem bulan dan purnamaan atau ngabungbang kali ini, sebelumnya ada prosesi upacara adat atau ritus untuk pengambilan air suci di kaki Gunung Manglayang. Tokoh budaya atau juru kuncen beserta beberapa warga yang terlibat menuju tempat air suci atau mata air yang membentuk situ atau danau kecil yang sekarang menjadi rawa, ngalet atau aletan sambil membawa sesaji lengkap dengan beragam peralatan beserta perlengkapannya. Mereka berjalan ke tempat tersebut menggunakan jalan setapak, melalui hutan dan tebing-tebing. Sesampainya di sana, mereka langsung mempersiapkan upacara adat atau ritus. Prosesi ritus ini berkolaborasi dengan komunitas Wanoja Sunda yang akan menampilkan tarian dramatikal untuk menjadi pendukung kegiatan prosesi upacara adat pengambilan air suci dan tanpa menghilangkan kehusuan dan kesakralan prosesi ritus tersebut. Tarian dramatikal ini berpakaian kostum ratu mitologi Sunda seperti Sunan Ambu, Dewi Sri Pohaci, Dewi Suligar, Batari Geni, Batari Marahmai Bodas, Batari Marahmai Koneng, dan lain-lain yang saling berkaitan dengan semua prosesi acara ritus tersebut, di mana para ratu mitologi tersebut dipercaya sudah membimbing nenek moyang kita dahulu untuk bertani, bercocok tanam, mengolah hasilnya, memanennya. Mereka juga sekaligus menjaga dan mengaturnya sesuai tugasnya masing-masing. Seperti Dewi Sri Pohaci dipercaya sebagai Dewi Padi, Dewi kesuburan bagi tanah yang akan ditanami tumbuh-tumbuhan, terutama padi. Begitupun dengan warna selendang pada kostumnya sengaja menggunakan warna merah, hitam, kuning, dan putih yang memaknai sebagai warna dari papat kalimah pancer atau pusat inti dari hidup dan berkehidupan, yaitu tanah, air, udara, dan api. Fokus nyelun kamanggung ka dewe para pohati kebataya sadewata sahia de paratiwi kabuan pancatengah ia tempat mugi diang di jari. Amin ya Rabbal alamin. Mugi Gusti nasayu
Dari sisi lain, bersamaan dengan tarian dan kidung Patanjala, juru kunci tempat keramat itu mengambil air dari rawa tersebut, lalu dituangkan ke sebuah wadah dari gelontongan bambu atau wadah lahang. Beberapa penari turut mendampingi prosesi serah terima air suci tersebut dengan formasi tarian bedaya dan ponggawa untuk mengawal pimpinan Lingkung Seni Tibelat dan pimpinan Padepokan Bumi Saketi untuk menyambut sekaligus menerima air suci tersebut dari juru kunci dan tokoh adat. Kaasih Sajati Sang Hyang Patanjala Manunggal Sinareng Sang Hyang Geni, Sang Hyang Bayu, Sang Hyang Pertiwi, Sang Hyang Banyu, Sinareng Sang Hyang Akasa Kalanggengan, Sun Sang Hyang Patanjala Ngajala Rumat Ngarawat Ngaruat, Buana Ageng, Buana Alit, Nungamalir na urat-urat kendeng balung jasmani, banyu kahirupan kahuripan. Sang Hyang Patanjala di Seke Tirta Panggulaan, Tikawit Medal, Dugi Kawakasan tetap manunggal. Manunggal taya antarana ngaraga sukma. Kersaning Sang Hyang Numaha Kersa, Nungamurba ieu buana, Nungamurbeng alam sakabe. Pun sapun. Setelah prosesi penerimaan air suci tersebut, mereka langsung menuju kota, yaitu tempatnya Padepokan Bumi Ageng Saketi dan Lingkung Seni Tibelat, di mana acara Tilembulan dan Purnamaan atau Ngabungbang dilaksanakan. Makna prosesi tersebut tiada lain untuk menyampaikan rasa terima kasih, sujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kerendahan hati, yang hingga kini sumber mata air tersebut masih ada dan terus mengairi, meresap ke permukaan tanah perkebunan sekitar, persawahan sekitar, dan lain-lain, hingga menghasilkan beragam buah-buahan, biji-bijian, padi, sayur-sayuran, dan lain-lain. Selain itu, hal ini juga sebagai upaya menjaga kelestarian kebudayaan yang sudah turun-temurun dilakukan, menjaga, mengolahnya, sekaligus mensakralkan atau mengkeramatkan guna menjauhkan ancaman-ancaman yang akan menghanguskan, meniadakan fungsionalnya, pencemaran limbah, dan lain-lain. Selanjutnya mempersiapkan untuk prosesi Tilembulan, tokoh atau pimpinan Padepokan Bumi Saketi dan pimpinan Lingkung Seni Tibelat menuju pasar untuk membeli perlengkapan dan kebutuhan sesaji, para wanten atau sapuratina. Stand-stand atau lapak yang masih menjual untuk perlengkapan ritus sesaji, istilah penamaannya yaitu tukang rampe atau warung rampe, walaupun sudah jarang ditemukan atau pada hari-hari tertentu. Malam pun tiba. Buar waris kearifan lokal Tumpek Sasmitaning Tilembulan Ngaruah Tandur akan segera dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tetapi kali ini pengunjung ataupun orang yang terlibat di area venue pengunjung hanya dibatasi maksimal 2 orang untuk mewakili di berbagai komunitas penggiat kebudayaan atau padepokan seni dan budaya di Jawa Barat.
Persiapan dari mulai merangkai dan menatap para wanten atau sesaji beserta perlengkapannya telah rapi tersusun di altar khusus, tempat penyimpanan sesaji beserta air suci yang di dalam wadah lahang juga telah disimpan. Begitupun dinding-dinding ruangan ritus dengan latar kain 4 warna, merah, hitam, putih, dan kuning sudah terpasang. Artistik lainnya seperti obor-obor telah dinyalakan, prosesi angguan raksukan atau prosesi pemakaian pakaian adat dan tata caranya. Tabe sampurasun. Puji syukur ka Gusti Nu Maha Gofur, puja ka Nu Maha Kawasa. Tehna dina dangat ieu, urang sadaya masih biasa mungkurung sategawu ka ampras Tiongkok. Dina ieu salagara ngabumbang adat kabuyutan sasintaning kelembuan. Sedang ngahaturkeun nuhun kanu parantos kersa rurumpaheun. Mugia segala paniatan kasayan orang dibalas deui ku kasayan ti Gusti Nu Maha Suci. Amin. Pemandu acara atau panata calagara mulai memaparkan rangkaian acara keseluruhan. Prosesi membawa air suci dalam wadah lahang tersebut oleh tamu VIP sebagai tanda penghormatan Ajen Inajen kepada Papayung Agung, sekaligus menuangkannya ke dalam cawan atau gentong yang terbuat dari tanah liat yang berada pada samping kiri dan kanan altar sesaji atau para wanten. Air tersebut nantinya akan dibagikan ke masyarakat untuk dicampurkan dengan air sumur, sebagiannya lagi untuk kepentingan prosesi berikutnya. Tumpek tilem bulan ieu aksaraning buana nu nincak na mangsa tilemna hyang candra bulan. Geus waktuna kudu bisa satuhu, geus mangsana kudu bisa netepkeun raga sukma, geus wancina urang tilem nilem neuleman kawelas asih ka eling jeroning eling na pupuncak na kasabaran rejeung kasadaran. Nu nyungcung na embun-embunan baris nganterkeun kayakinan nu aya na tungtung rasa. Rasaning sajati nu murba wisesa nu maha kersa, mangka ngawujud ngabukti nyata. Mangka napak narasa ketenangan, narasa kajayaan, kawaluyaan, kamuliaan, kasampurnaan, karahayuan. Run turun bayu rahayu sirna-sirna sakabeh rereged, nu rareged di alam zaman kiwari. Rejeng mangsa kaharepna pun sapun. Tumpek sasmetaning bulan tilem di kawitan.
Tumpak bulan purnama. Dina kala candra bulan purnama, aya paninengan nu kacengcem na caringin kurung. Aya alas nu lawas kagagas, mangsa kalana kaliliwatan. Nincak mangsa bulan purnama narawangan, wancina kedah muka ajar padang ajar layang asih, nu mengket nata tali kahirupan karahayuan. Nu katende nahan delem, nu katunda nahan juang. Nu alum katutup ku kurung, na caringin kurung. Pun sapun. Prosesi berikutnya yaitu penampian parupuyan di mana semua lampu-lampu dan obor dimatikan. Kondisinya harus hening, sunyi, sepi petugas acara, juru kunci atau ahli penyaji para wanten mulai menyalakan atau membakar kemenyan yang ada pada parupuyan hingga api menyala beserta percikan-percikan api kecil. Setelah apinya mereda, para pimpinan beserta keluarga mulai mendekat dan menghadap parupuyan di altar sesaji atau sapuratina. Mulailah mereka dengan khusyuk dan khidmat melakukan ritus, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pimpinan padepokan tersebut mempersilahkan para tamu untuk melaksanakan ritus beserta doanya secara bergiliran. Para tamu bergiliran untuk menerima air suci yang diambil dari mata air kaki Gunung Manglayang tersebut yang sekarang menjadi rawa kecil dan telah dicampur dengan ragam bunga, minyak pewangi, dan daun sirih, lalu dibasuhkan ke sekeliling muka dan rambut. Beras sebagai lambang kemakmuran dan kesuburan, minyak wangi sebagai lambang ketenangan jiwa, pengendalian diri untuk saling mewangikan atau saling sengitan. Makanan berupa ketupat dan makanan tradisional lainnya merupakan makna dari hasil kreativitas dan pengetahuan manusia dan sebagai pelengkap dan memperindah isi dari sesajen. Pada akhirnya, sesajen bermakna mengimplementasikan pemahaman ajaran kebudayaan untuk lebih berserah diri, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam berkehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya, menjadi ajaran atau keyakinan yang dipegang secara turun-temurun untuk kebaikan lahir dan batin di dunia dan akhirat. Dalam bahasa Sunda, rahayu lahir sinareng batin, ayeuna jeung engke jagana. Makna dan arti yang terkandung dalam media sesajen menurut ajaran Sunda. 1. Parupuyan dan menyan. Parupuyan adalah tempat arang atau bara api yang terbuat dari tanah. Tempat saripati atau badan sakujur. Merah melambangkan api, kuning melambangkan angin, putih melambangkan air, dan hitam melambangkan tanah. Bermakna bahwa saripati dari air, angin, air dan tanah adalah asal badan sakujur atau penopang hidup.